أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Tuhfatul Usabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad ibn Thabit al-Usabi hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang penasab, amil-amil nasab untuk fi'il mudhari. Sudah kita terangkan sebelumnya 4 penasab, yaitu an, lan, idan, kay. Ada di antaranya yang menasab secara langsung tanpa syarat dan ada yang menasab dengan syarat. Nah, syarat-syaratnya sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian faedah, ayo baca. وقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وهذان المثالان ولتقدما في مواضع الفتحة. Baik, kata beliau, kata pensyarah hafizahullah, faidah yansabul fi'lu al-mudhari'u imma lafdhan wa dhalika kalam thilatul mutaqaddimah wa imma taqdiran wa dhalika nahu lan asa ila syarri qaulihi ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara. Baik, faedah dinasab fil mudhari itu imma lafdhan, kadang dia dinasab secara lafzan, maksudnya nampak fathahnya. Wadzalika kalam thilatul mutaqaddimah, dan itu contohnya sebagaimana telah berlalu, pada contoh-contoh yang telah berlalu, maksudnya contoh-contoh yang kemarin ya. Contoh-contoh yang kemarin ada fathah yang nampak seperti at-ta'allama, kayata'allama. Ya, banyak contoh-contoh yang kemarin. Idzan tanjaha, beliau sudah contohkan. Wa imma taqdiran, kadang nasabnya dengan fathah yang muqaddarah. Contoh, lan as'a ila syarri, saya tidak akan melakukan kejelekan. As'a fil mudhari ya, sa'a yas'a. Nah, pakai dhamir ana jadinya as'a. Dia mansub kemasukan lan dan alamat nasabnya fathah yang muqaddar, sembunyikan. Karena apa? Tadzur. Contoh lain Allah berfirman walan tarda ankal yahudu walan nasara. Syahidnya mana? Tarda. Sama ya. Saya kira ini jelas. Jadi dia nasab, tarda nasab, kemasukan lan, alamat nasabnya fathah yang disembunyikan, tadzur. Kemudian beliau berkata wa hadanil mithalani qad taqaddama fi mawadi'i al-fathah. Dua contoh ini telah berlalu pada tempat-tempat fathah, maksudnya di alamat i'rab yang kemarin. Nah, alamat i'rab untuk fathah, ada bahwa fathah itu ada yang muqaddara, ada yang zahirah, lafzan. Nah, terus محلا وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فالأول كقولك لن كقولك لن تسافرن فلن حرف نفي ونسب واستقبال وأسافرن فعل مضارع مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل نصب والنون التوكيد الثقيلة حرف لا ثقيلة. التوكيد الثقيلة حرف لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا. Baik.
Wa imma mahallan. Jadi ada yang i'rabnya lafzan nampak, ada yang muqaddar, ada yang sembunyikan, ada yang fi mahalli. Fi mahalli ini pada yang mabni tentunya. Kapan fil mudhari mabni? Kata beliau, wa dzalika idza tasalat bihi nunut taukidi au nunun niswati. Demikian itu terjadi pada fil mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Jadi dia i'rabnya fi mahalli. Ini sudah sering saya sebutkan bahwa kalau isim mabni dan fi'il mudhari mabni itu ada mahalnya. Kalau harf fi'il madi, fi'il amr tidak ada mahalnya. Jelas ya? Harf mabni tidak ada mahalnya, fi'il madi mabni tidak ada mahalnya, fi'il amr mabni tidak ada mahalnya. Adapun jumlah ada mahalnya ya. Ada mahalnya, ada yang tidak ada mahalnya. Jumlah ada rinciannya. Dipelajari di kitab-kitab i'rab, ada seperti qawaidul i'rab. Qawaidul i'rab itu dia menceritakan cara-cara meng'irab. Ada bukunya tersendiri. Biasanya dipelajari setelah mutammimah atau qatrun nada. Taib. Jelas ya? Jadi ada fi mahalli. Fi mahalli itu dia tidak nampak, tidak pula dikatakan muqaddar. Dia tidak dikatakan nampak, tidak dikatakan juga apa? Muqaddar. Dia fi mahalli. Ya, menduduki kedudukan rafa atau nasab atau jazm. Nah, falau walu kaqaulika. Adapun yang pertama maka seperti ucapanmu. Apa yang pertama? Yaitu yang bersambung dengan nun taukid. Kan ada dua, fil mudhari yang fi mahalli bersambung dengan nun taukid dan fil mudhari yang bersambung dengan nun niswa. Yang pertama dulu, yang bersambung dengan nun taukid dulu. Kata beliau, lan usafiranna. Maka lan kata beliau adalah huruf nafi, penasab dan sekaligus istiqbal. Wa usafiranna, sementara usafiranna dia adalah fi'il mudhari mabni di atas fath. Kenapa mabni? Litisalihi binunit taukid tsaqilah. Karena bersambung dengan nun taukid yang tsaqilah, yang tasdid, nun taukid yang berat. Nah, bersambung langsung ya. Sebab syaratnya mabni fi'il mudhari itu syaratnya mabni bersambung dengan apa? Nun taukid. Apakah itu tsaqilah atau khafifah dan nun niswah. Hanya syaratnya bersambung dengan nun taukid harus bersambung langsung. Bersambung langsung. Ini belum pernah saya jelaskan. Dia harus bersambung langsung. Artinya kalau ada pemisah, walaupun pemisahnya hilang, dia tetap murab. Misalnya tadribu, kalau bersambung dengan nun taukid jadinya apa? Tadriban. Ini tidak ada pemisah langsung. Kalau misalnya tadribuna. Baik. Tadribuna. Kalau bersama dengan nun taukid tadribu nanna. Ini tiga nun ketemu tidak bisa. Ketemu tiga nun dalam bahasa Arab tidak dibolehkan. Dihapus nun apanya? Nun rafanya dihapus. Bukan karena nasab atau jazm, tapi karena ketemu tiga nun darurat. Setelah dia dihapus nunnya, jadinya apa? Tadribu. Ada hilal lagi. Ketemu dah sukun waw dan nun yang pertama. Ya. Waw dan nun yang pertama ketemu sama-sama sukun. Dihapus yang mana? Nun. Mau dihapus nun? Nun yang pertama.
Jadinya nun taukid apa itu nah? Tidak ada nun taukid. Hah? Diperlukan. Ini juga diperlukan. Iya, penguat kan? Ini juga diperlukan. Tapi tidak bisa ketemu. Bagaimana caranya? Ini belum antum pelajari. Lihat, dia boleh dihapus wawnya. Kenapa boleh? Karena ada dalil yang menunjukkannya. Apa yang dalil yang menunjukkannya? Dhamma. Walaupun dihapus, tetap diketahui bahwa ada waw di situ. Karena ada dhamma. Seandainya tidak ada waw di situ, pasti dibaca apa? Pasti dibaca seperti ini. Ya tidak? Seandainya tidak ada waw, dibaca seperti ini. Tadribanna. Kalau di dhamma, kalau antum lihat di dhamma setelah nun, sebelum nun taukid, berarti pasti ada waw yang hilang. Kalau antum lihat huruf seperti ini misalnya, huruf sebelum nun taukid di dhamma berarti pasti ada waw yang hilang. Atau kalau di kasrah misalnya, berarti ada apa yang hilang? Ya. Ada yang mukhatabah yang hilang. Saya tadribinna. Berarti ada yang mukhatabah. Sudah dipastikan. Seandainya tidak ada ya, pasti kembali sini karena kan kaidahnya fi'il mudhari bersama dengan taukid mabni di atas fathah kan? Pasti mabni di atas fathah. Artinya kalau di dhamma atau di kasrah dia ada pemisah. Pemisah. Kan syaratnya tadi saya bilang bersambung langsung. Kalau di sini kan tidak mabni di atas fathah, berarti ada pemisah. Pemisahnya apa? Pemisahnya kalau di dhamma berarti waw, kalau di kasrah berarti iya. Nah, kalau bersama dengan alif isnain, tadribanna, asalnya tadribaninna, iya kan? Tadribaninna, 3 nun ketemu, hapus nun rafanya dihapus. Setelah itu ketemu 2 sukun lagi. Ketemu 2 sukun, alif dan nun pertama. Di sini dihapus alifnya atau tidak? Ulama bahasa sebagaimana telah berlalu di pelajaran sorof, alif itu dimaafkan kalau ketemu 2 sukun seperti ini. Sama dengan apa? Ad-doli, ya kan? Sama atau tidak? Alif kan ketemu tasdid setelahnya, dimaafkan. Namanya? Ini sudah pernah kita pelajari di sorof. Hal-hal yang dimaafkan ketika ketemu 2 sukun. Bisa untuk buka buku panduan. Baik, setelah itu kalau dia dimaafkan karena alif setelah nun setelah alif itu biasanya di kasrah, makanya mereka kasrah. Tadribani. Tiga ini nun taukidnya tidak bersambung langsung dengan fiil. Ini ada pemisahnya. Apa pemisahnya? Alif isnan kan bukan bagian dari fiil dia. Dia isim. Fa'il kan? Fa'ilnya. Ini ada pemisah? Ada. Hanya pemisahnya muqaddar, dihapus. Sembunyikan. Baik, ini juga ada pemisahnya. Sehingga fi'il mudhari di sini murab atau mabni? Jawabannya apa? Murab atau mabni? Dia murab. Tidak bersambung langsung. Yang dimahali itu yang mabni. Yang bersambung langsung. Jadi tidak semua fi'il mudhari ketika bersama dengan nun taukid itu mabni.
ada yang tetap mu'rab. Kapan dia mu'rab? Kalau tidak bersambung langsung. Kalau dia bersambung langsung maka dia mabni. Apa i'rabnya ini? I'rabnya rafa asalnya. Semua ini rafa. Di i'rab marfu. Nun rafanya sudah dihilangkan, bukan karena jazm atau nasab, tapi karena darurat ketemu 3 nun. Ini belum saya lupa itu hari jelaskan. Di pembahasan seharusnya dijelaskan di pembahasan apa? Pembahasan alamat i'rab. Nah, jadi antum pahami pertama, bahkan kaidahnya yang telah lalu, fil mudhari ketemu dengan nun taukid dan nun niswah mabni, ya kan? Itu yang antum pernah pelajari. Nah, saya lupa bahwa ternyata harus dengan syarat apa? Bersambung langsung. Artinya ada fil mudhari tidak bersambung langsung dengan nun taukid seperti 3 ini. Seperti 3 ini. Yaitu fil mudhari amtsilatul khamsah. Fil mudhari amtsilatul khamsah kalau bersambung dengan nun taukid tidak bersambung langsung dengan fiilnya, sehingga dia tetap mu'rab. Kalau ini kan ada i'rabnya, bukan fi mahal ya, karena mu'rab. Yang kita bahas sekarang yang sana, yang bersambung langsung. Mau pakai ta di awal, mau pakai ya, mau pakai hamzah, ya kan? Mau pakai nun, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada pemisah antara fiilnya dan nunnya. Itu intinya. Kalau tidak ada pemisah berarti mabni. Mau diawali ta, ya, hamzah, nun, semuanya mabni asalkan tidak bersambung langsung. Taib. Di contoh ini bersambung langsung mabni kan? Lan usafironna, dia pakai hamzah di awalnya. Walaupun bisa juga diganti ya atau ta, tenun. Ya, pasti. Kalau lebih memudahnya begini. Kalau tadi bisa diambil kaidah fathah sebelum nun taukid mabni. Tapi kan masalahnya kalau gundul. Ya kan? Kalau gundul kan mirip. Iya. Caranya bagaimana ini? Konteksnya lagi dilihat. Ya kan? Pasti di konteksnya beda. Iya. Kalau pembahasannya sebelumnya jamak, berarti dibaca apa? Tadribunna atau yadribunna. Nah, tapi untuk kaidah asal untuk fil mudhari, asalnya dia mu'rab kecuali bersambung dengan apa? Nun taukid dan nun niswah. Kecuali bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Hanya saja yang perlu dikecualikan bahwa tidak semua fil mudhari yang bersambung dengan nun taukid itu mabni. Ya, harus dipersyaratkan bersambung langsung. Atau bisa juga antum simpulkan fil mudhari amtsilatul khamsah. Fil mudhari amtsilatul khamsah, walaupun bersambung dengan nun taukid dia tetap apa? Mu'rab. Itu kesimpulan yang bagusnya. Fil mudhari amtsilatul khamsah yang bersambung dengan waw jama', alif itsnain, ya mukhatabah, walaupun bersambung dengan nun taukid dia tetap apa? Mu'rab, tetap mu'rab. Baik, ini pembahasan yang sebelumnya seharusnya, tapi saya ingatkan di sini. Baik, kita kembali ke pembahasan di kitab. Kata beliau lan usafironna, maka lan adalah huruf penafian, huruf penasab dan huruf istiqbal. Ini mana-mananya sudah kita jelaskan kemarin.
Wa usafironna, dan usafironna adalah fi'il mudhari mabni di atas fath. Kenapa? Litisalihi bi nun taukid ats-tsaqilah, karena bersambung. Bisa antum katakan bersambung langsung dengan nun taukid tsaqilah fi mahalli nasbin, menduduki kedudukan nasab. Karena dia sudah mabni, sebab tadi bersambung langsung dan nun taukid tsaqilah. Wa nunu taukidi afan. Wa nunu taukidi ats-tsaqilatu, dan nunnya adalah nun taukid yang tasdid, yang berat. Dia adalah harfun. Wa nunu taukidi ats-tsaqilatu harfun. Kenapa dibaca harfun? Khabar dari nun. Terus nunus taukidi apa i'rabnya? Dia badal. Bisa juga atau penafsiran dari nun. Dan nun, apa itu nun? Yaitu nun apa yang dimaksud? Yaitu nun taukid tsaqilah adalah harfun. Paham ya? Paham badal? Dari nun yang dalam kurung itu. Wan nunu yakul bin kul. Ya, bisa di i'rab badal atau mufassar, yang penjelas dari yang sebelumnya. Dia mau jelaskan bahwa nun yang dimaksud dalam kurung itu adalah nun taukid. Wan nunu, dan nun yaitu nun taukid tsaqilah adalah harfun. Paham? Baik. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ini sekali lagi perbedaan antara harf yang mabni dan fi'il mudhari yang mabni atau isim yang mabni. Kalau harf tidak ada mahalnya, la mahalla. Kalau fi'il mudhari tadi ada mahalnya, sama dengan isim. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu ana. Dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi pada fi'il itu, takdirnya adalah ana. Usafironna tadi ya, takdirnya ana, dilambangkan oleh hamzah. Watsani, dan kedua, mana maksudnya yang kedua? Yaitu contoh fi'il yang bersama dengan nun niswah. Kata beliau, watsani ka qaulika al-mu'minatu al-afifatu lan yatabarrajna. Para wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatan dirinya, mereka tidak melakukan tabarruj. Baik. Kata lan yatabarrajna fi'il mudhari bersama dengan nun niswah, dia mabni. Ya, mabni hanya ada mahalnya. Fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin, karena ada lan sebelumnya. Ya, kalau ada lam penjazm misalnya, fi mahalli jazmin. Kalau tidak ada penasab dan penjazm, fi mahalli raf'in. Ya kan? Tergantung amil yang ada di depan. Kebetulan di sini ada lan, maka dia fi mahalli nasbin. Contoh lain, Allah berfirman, wa an yasta'fifna khairul lahun. Kata Allah, jika mereka menjaga kehormatan diri mereka, maka itu lebih baik bagi mereka. Kata an yasta'fifna, ini wazan istaf'ala yastaf'il. Yasta'fifna kemasukan an. Ya, kemasukan an. Karena dia mabni, maka kita katakan fi mahalli nasbin, kemasukan an. Fakullun, kata beliau, maka setiap dari yatabarrajna wa yasta'fifna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun. Dia adalah fi'il mudhari mabni di atas sukun. Kenapa? Litisalihi binunin niswati fi mahalli nasbin. Karena bersambung langsung dengan nun niswah. Kalau nun niswah pasti bersambung langsung ya. Tidak ada
kata-kata apa lagi? Tidak ada harus dibilang bersambung langsung atau tidak bersambung langsung. Kalau niswa pasti bersambung langsung. Yang dibilang bersambung langsung atau tidak langsung itu nun taukid. Taib. Jadi dia mabni karena bersambung dengan nun niswa. Fi mahalli nasbin, menduduki kedudukan nasab. Wa nunun niswati dhamirun muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Sementara nun niswa sendiri dia adalah dhamir muttasil menduduki kedudukan mabni, menduduki kedudukan apa? Rafa, mabni di atas fath, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Nah, ini harus diingat ya, nun niswa kadang dilupa bahwa dia dhamir. Kadang dilupa bahwa dia apa? Ternyata dia dhamir. Alif sama alif isnain, waw jama', ya mukhatabah itu dhamir, sama juga nun niswa itu dhamir. Biasa kita ingat yang dhamir itu darabta, ya kan? Darabtuma, darabtum. Kadang kita lupa bahwa nun niswa juga adalah fa'il. Dia dhamir. Nah, selesai. Kemudian setelah itu pensyarah hafizahullah beliau menjelaskan tentang penasab fil mudhari dengan an yang tersembunyi. Baik. Ini masih berkaitan dengan yang kemarin ya. Kemarin kan kita katakan ada berapa pendapat penasab? Ada dua. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan berapa? 10. Penulis menguatkan yang 10. Kalau pensyarah 4. Berarti sisanya 6. 6 ini bagi yang berpendapat 4 dikemanakan? Nah, kata mereka dia menasab bukan dengan sendirinya tapi dengan an mudmaro yang disembunyikan setelah yang 6 itu. Paham ya? Taib. Ayo baca. Taib. Telah berlalu bersama kita bahwasanya an masdariyah dia adalah induk bab ini. Induk bab penasab fil mudhari. Lianna tansibul mudhari zahiratan kama taqaddama wa mudmaratan wa dzalika ala qismain. Kenapa dia menjadi induk bab? Karena salah satu kekhususannya kata beliau dia bisa menasab fil mudhari secara nampak sebagaimana telah berlalu. Contoh-contoh yang telah berlalu semuanya menasab fil mudhari secara nampak, an-nya kelihatan. Wa mudmaratan, dan kadang dia menasab fil mudhari dalam keadaan an-nya disembunyikan, an-nya yang disembunyikan. Wa dzalika ala qismain, dan hal itu terjadi di atas 2 bentuk. Ada yang disembunyikan jaizun, cara boleh, maksudnya boleh nampak, boleh sembunyi. Wa wajibun, dan ada yang wajib disembunyikan. Paham ya? Ada yang jaiz boleh nampak, boleh sembunyi, ada yang wajib disembunyikan, tidak boleh nampak sama sekali. Jelas ya? Baik. Terus. Kauniha mudmaratan. Annaha mafiyatun ghairu malfutin wa malfutin fiha fil kalami. Baik. Mana keberadaannya an itu mudmaro? Apa arti mudmaro? Annaha makhfiyah. Makhfiyah samar, tersembunyi. Ya. Khafi. Tahu khafi ya? Ada jali, ada khafi. Nah, kalau jali nampak, terang. Kalau khafi samar, disembunyikan. Ghairu malfuz, tidak terucap, tidak lafzon, tidak nampak.
Ghairu malfudhin biha, tidak diucapkan dengannya karena tidak nampak. Fil kalam, dalam ucapan dia tidak diucapkan, tidak terucap. Nah, itu maksud dari mudmarah. Intinya mudmarah itu kalau kita bahasa Indonesia kan disembunyikan, tidak terbaca dalam kalimat. Wa ma'na ومعنى قول الإخبار جائزا أنه يجوز إظهارها في الكلام. apa maknanya jaiz? Tadi kita sudah terangkan. Mana keberadaan di idmar disembunyikan secara boleh? Artinya kata beliau annahu yajuzu idharuha, bahwasanya an itu boleh dinampakkan fil kalam, dalam kalimat. Terus ومعنى قول الإخبار واجبا أنه لا يجوز إظهارها في الكلام كما سيأتي. apa maknanya disembunyikan secara wajib? Maknanya adalah tidak boleh nampak dalam kalimat. Artinya wajib sembunyi, tidak boleh nampak. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Nah, وأما الإخبار الجائز فيكون بعد اللام التحليل وهي التي عبر عنها المصنف بقوله لام كي، ومثالها قولك ذاكرت لأنجح، وقوله ذاكرت لأنجح، وقوله تعالى ليغفر لك الله، فاللام لام تعليل، وكل من أنجح ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مرضا جوازا بعد اللام التعليل، ولا من نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والدليل على أن إضماره عن جائز أنه يجوز إظهارها بعد هذه اللام، كقولك ذاكرت لأن أنجح، وقوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فكل من أنجح وأكون فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة وسمي هذا اللام بلام كي، لأنها شاركت كي بالدلالة على التعليل. Dalalah bisa dibaca dalalah, dilalat, dulalah. Kemudian kata beliau, fammal idmaru al-jaizu fayakunu ba'da lam ta'lil. Adapun kan tadi beliau katakan bahwa sembunyikan an itu bisa jaiz, bisa apa? Bisa jaiz, bisa wajib, atau nama lainnya jawazan atau wujuban. Nah, di mana yang jawazan? Berapa tempat jawazan dan berapa tempat wujuban? Nah, beliau terangkan satu persatu. Adapun an disembunyikan secara jawazan, jaiz dan jawazan sama. Fayakunu ba'da lam ta'lil, dia terjadi setelah lam ta'lil. Tahu lam ta'lil? Kata beliau, wahiyallati abbara anhal musannifu biqaulihi lam kai. Lam ta'lil itu adalah yang diibaratkan oleh penulis dengan ucapannya lam kai. Maksudnya nama lainnya lam ta'lil adalah lam kai. Jadi an disembunyikan secara jawazan setelah lam kai. Coba lihat penasab yang di matan kemarin. Ada atau tidak lam kai? Kan 10 ada lam kai. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, kemudian jawaban fa, waw dan au. Ada lam kai. Berarti setelah lam kai, annya boleh nampak, boleh tidak. Jawazan. Satu tempat. Contohnya, ucapan mudzakartu li anjaha. Saya mudzakaro itu tahu mudzakar ya? Murajaah, mengulang-ulang.
mengulang pelajaranku agar supaya saya lulus, berhasil. Siapa yang nasab anjaha? Anjaha kan itu najaha yanjahu. Najaha yanjahu asalnya. Karena pakai dhamir ana, makanya pakai hamzah di awal, anjaha. Fil mudhari dia. Kemasukan apa? Li. Apakah li yang menasab? Ya, dua pendapat sebagaimana telah kita isyaratkan di awal-awal. Kalau menurut penulis matan, yang dinasab oleh li. Tapi kalau kita pegang ucapan pensyarah, dinasab oleh an mudmarah. Kita supaya tidak bingung, kita ambil saja pendapat yang kuat, yaitu pendapat pensyarah, bahwa anjaha dinasab oleh an. Pertanyaannya di mana annya? Setelah li, antara li dan fiil, disembunyikan di situ. Paham ya? Sembunyikan secara jawazan atau wujuban? Jawabannya apa? Jawazan. Ya, boleh dinampakkan. Contoh lain, Allah berfirman, liyaghfira laka. Liyaghfira laka Allah. Liyaghfira laka Allah, agar Allah mengampunimu. Lihat, liyaghfira. Yaghfira fil mudhari nasab. Siapa yang nasab? Kita katakan berdasarkan pendapat pensyarah, dinasab oleh an, yang disembunyikan setelah li. Hukumnya apa? Jawazan, disembunyikan secara boleh. Fallamu lamu ta'lili. Kemudian beliau berkata, maka lam pada contoh-contoh tadi, lamnya adalah lam ta'lil. Wa kullun min anjaha wa yaghfira, dan setiap dari kata anjaha dan yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Fil mudhari anjaha dan yaghfira dia adalah kata anjaha dan yaghfira dia adalah fil mudhari yang dinasab oleh lan dalam keadaan annya sembunyikan, jawazan secara boleh, setelah lam ta'lil. Maksudnya posisinya setelah lam ta'lil. Alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa dalilu ala anna idmara an jaizun annahu yajuzu izharuha ba'da hadhil lam. Kenapa kita bilang annya bisa nampak? Kata beliau, dalilnya bahwasanya an yang disembunyikan itu adalah boleh nampak, boleh sembunyi, bahwa boleh dinampakkan pada sebagian contoh setelah lam ini, yaitu lam ta'lil. Ya, maksudnya buktinya di contoh lain dinampakkan. Seperti ucapanmu zakartu li'an anjaha. Boleh antum katakan zakartu li'an jaha, boleh juga zakartu li'an anjaha, li'an anjaha. Maknanya sama. Contoh lain, Allah berfirman, wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin, dan saya diperintah agar supaya menjadi yang pertama kali masuk Islam. Lihat di situ, li'an akuna, padahal sebelumnya Allah berfirman apa? Liyaghfira. Jelas ya? Ini dalil yang kuatnya dari Al-Quran. Kadang Allah pakai an, kadang tidak pakai an. Menunjukkan bahwa annya boleh nampak, boleh tidak. Jelas ya? Fakullun min anjaha wa akuna fil mudhari mansubun bi an adh-dhahirati. Maka setiap dari anjaha dan akuna adalah fil mudhari yang dinasab oleh an yang nampak. Wa sumiyat hadhihi lamu bilam kai liannaha syarakat kai fi dilalati ala ta'lil. Kenapa lam ta'lil disebut dengan lam kai? Karena sesungguhnya lam ini syarakat, berserikat dengan kai dalam hal penunjukan maknanya, yaitu berada di atas makna ta'lil. Ketika kai dan lam ta'lil sama-sama punya makna apa? Sebab. Ta'lil itu artinya sebab, yang bermakna sebab. Ketika maknanya sama, maka mereka sebut lam sebagai lam kai, karena mirip maknanya dengan kai. Apa maksudnya?
Kan kai bermana agar atau supaya, dia mana ya ta'lil. Demikian pula lam di sini bermana agar atau supaya. Ya. Ketika sama maknanya, maka mereka sandarkan lam itu kepada kai. Karena mirip mana dengan kai, maka mereka katakan lam kai. Baik. Jadi itu lam ta'lil, lam kai adalah dua hal yang sama. Kemudian al-masbuqatu bi ma kana aw lam yakun. Famithalul awwali qauluka ma kana Zaidun liyaktiba wa qoulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Baik. Yang disembunyikan secara boleh tadi, an disembunyikan secara boleh. Jawazan ada berapa? Berapa tempat? Hanya satu tempat. Hanya satu tempat ya di sini. Walaupun nanti kalau antum belajar terus ada tempat-tempat lain. Hanya ini yang sering, satu tempat ini. Adapun kata beliau, an disembunyikan secara wajib, maka terjadi pada 5 tempat, 5 huruf. Maksudnya setelah 5 huruf, yaitu terjadi pada 5 tempat. Apa itu? Ya, sisanya. Apa sisanya setelah lam kai? Lam juhud, hatta, jawaban dan fa, jawaban dan waw, kemudian apa? Au. Setelah 5 ini, an menasab secara apa? Mudmaratan wujuban. Paham? Baik, beliau rinci satu persatu. Awaluha lamul juhud. Yang pertama adalah lam juhud. Apa maknanya juhud? Ai lamun nafi, lam penafian. Juhud itu artinya pengingkaran atau penafian. Wahyal masbuqatu bima kana aw lam yakun. Taib, ini ciri-cirinya. Beliau sebutkan ciri-cirinya. Kan lam juhud, lam kai itu sama-sama dibaca li. Sama-sama bacaannya apa? Li. Lam kai dibaca li, lam juhud dibaca li. Ketika sama, maka beliau katakan supaya membedakan antara lam kai dan lam juhud, ada ciri-cirinya kalau lam juhud. Apa itu? Pasti didahului oleh makana atau didahului lam yakun. Makana atau lam yakun. Contoh yang pertama, mana yang pertama didahului oleh makana? Kan 2, didahului oleh makana atau lam yakun. Contoh yang didahului makana dulu. Ucapanmu makana Zaidun liyakdziba. Makana Zaidun liyakdziba. Zaid tidak mungkin berdusta. Dia bermakna apa? Tidak, penafian. Zaid tidak mungkin berdusta. Jelas ya? Liyakdziba, lihat syahidnya, liyakdziba. Dinasab oleh apa? Yakdziba an disembunyikan wujuban setelah lam juhud. Dari mana kita tahu lam juhud? Ada makana di depannya. Seandainya tidak ada makana, berarti lamnya lam apa? Lam ta'lil atau lam kai. Jelas ini? Baik. Contoh lain Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Ini contoh yang sama, yang didahului oleh makana. Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Lihat lima. Yadhlima kan fil mudhari nasab, dinasab oleh an mudmara wujuban setelah lam juhud. Ditahu lam juhud karena ada makana depan. Itu contoh yang pertama yang didahului oleh makana. Contoh yang kedua yang didahului oleh lam yakun.
وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم فاللام لام الجهود لأنها سبقت بما كان أو لم يكن وكل من يكتب ويكتم ويسرق ويغفر المضارع المقصود بأن مرة وجوبا بعد اللام الجهود ولا النصب على فتح الظاهر على آخره. Baik, contoh yang kedua yang dahulu lam yakun, yaitu lam yakun Zaidun liyasriqa. Zaid tidak mungkin mencuri. Ya, syahidnya liyasriqa. Jelas ini ya. Jadi dia dinasab oleh an mudmaratan wujuban setelah lam juhud. Diketahui lam juhud karena ada lam yakunnya di depan. Allah juga berfirman, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak mungkin mengampuni mereka. Nah, lihat liyaghfira, dia nasab kemasukan an mudmaratan wujuban setelah lam juhud ditandai dengan adanya lam yakun di awalnya. Baik. Falam lamul juhudi. Jadi lamnya itu lam juhud. Ya. Kenapa? Liannaha sabaqat atau subiqat bima kana au lam yakun. Karena dia didahului oleh makana dan makana atau lam yakun di awalnya. Seandainya tidak ada makana atau lam yakun, maka lam kai, lam ta'lil. Wa kullun min yakdziba wa yadlima wa yasriqa wa yaghfiru fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Dan setiap dari kata yakdziba, yadlima, yasriqa, yaghfiru dia adalah fi'il mudhari' mansub dinasab oleh an mudmaratan wujuban terletak setelah lam juhud. An yang disembunyikan secara wajib terletak setelah lam juhud. Alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Selesai yang pertama. Ya, tadi ada 5 ya, yang disembunyikan wujuban ada 5. Kita baru selesaikan yang pertama. Yang kedua, yang an disembunyikan secara wujuban. Terus. Kemudian huruf yang kedua hatta allati bima'na al-ghayah au ta'lil au ta'lil. Hatta yang bermakna ghayah, tujuan. Ghayah itu puncak, tujuan akhir, ujungnya. Au ta'lil atau hatta bermakna sebab atau bermakna ya, sebab diterjemah agar ya, supaya. Berarti hatta ada 2 maknanya. Hatta ada 2 makna. Hatta yang masuk dalam fi'il mudhari ya, bukan hatta huruf jar. Kan ada juga hatta huruf jar, ada juga nanti hatta huruf ataf. Nanti kita akan pelajari. Hatta itu banyak bentuknya. Ada hatta huruf jar, ada huruf ataf, ada hatta awal kalimat. Ada 4 bentuk hatta. Nah, hatta yang masuk pada fi'il, ada hatta huruf jar, ada hatta huruf ataf, ada hatta yang mengawali kalimat. Jumlah baru, hatta jumlah baru. Semuanya kita akan pelajari insyaallah pada tempatnya. Sekarang hatta yang masuk pada fi'il ada 2 maknanya. Ada yang bermakna ghayah, ujungnya, puncak, akhir dari sesuatu, atau bermakna ta'lil. Wadabitul ula, kapan hatta itu bermakna ghayah atau ta'lil? Ada ketentuannya, kata beliau. Ketentuan yang pertama, an yasluha fi mawdi'ihi harfu ila. Tidak ditanwin ya, karena ila itu mudhafun ilaihi. Harfu ila wa qoulihi ta'ala wa qul rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay ila an ya'tiyaka al-yaqin wa huwa al-maut. Wa qoulihi ta'ala wa qul rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay ila an ya'tiyaka al-yaqin wa huwa al-maut. Wa qoulihi ta'ala wa qul rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay ila an ya'tiyaka al-yaqin wa huwa al-maut. Wa qoulihi ta'ala wa qul rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay ila an ya'tiyaka al-yaqin wa huwa al-maut.
Summiya وسمي الموت يقينا لأنه متيقن الوقوع. Taib. Ketentuan yang pertama, maksudnya ketentuan hatta bermana ghoyah, kan ada dua. Ghoyah yang pertama, kemudian talil yang kedua. Ketentuan yang pertama dulu, ghoyah yang bermana hatta yang bermana ghoyah. Anna ma qablaha yantahi bihusuli ma ba'daha. Bahwa apa yang sebelum hatta berakhir dengan terwujudnya apa yang setelah hatta. Paham? Maksudnya kalimat sebelum hatta berakhir kalau sudah terwujud kalimat yang setelah hatta. Antum akan paham dengan contoh nanti. Wa alamatuha, dan alamatnya ayasluha fi maudiha harfu ila. Tandanya, alamatnya, maksudnya alamat hatta yang bermakna ghayah adalah cocok digantikan pada tempatnya oleh ila. Cocok digantikan oleh huruf jar ila. Contohnya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan itu mendatangimu. Lihat, hatta ya'tiyaka. Hatta diterjemah apa? Sampai. Sama ila hingga atau sampai. Misalnya minal baiti ila suq. Apa artinya? Dari rumah sampai ke pasar. Tanahku dari rumah sampai ke pasar misalnya. Ya, minal bait ila suq. Min awal. Kalau ila akhir. Goya ujungnya. Paham? Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan berakhir? Beribadah kepada Allah kapan selesai? Sampai ke mati. Paham? Lihat contohnya. Beliau tadi kan berikan ketentuan. Apa yang sebelum ilah berakhir kalau terwujud, apa yang setelah apa yang sebelum hatta berakhir kalau terwujud, apa yang setelah hatta. Apa yang sebelum hatta di contoh ini? Ibadah kepada Allah, kepada Rabb. Ya kan? Ibadah kepada Rabb itu sebelum hatta. Setelah hatta apa? Yakin, mati, meninggal. Ya kan? Kata beliau tadi, ketentuannya adalah kalau hatta bermakna ghayah, ketentuannya apa yang sebelum hatta berakhir dengan terwujudnya apa yang setelah hatta. Paham? Kapan berakhir ibadah? Kapan berakhir ibadah? Kalau terwujud kematian, yakin. Paham? Itu maksud ucapan beliau tadi. Apa yang sebelum hatta berakhir dengan terwujudnya apa yang setelah hatta. Ibadah kepada Allah berakhir ketika seorang sudah meninggal. Ketika keyakinan sudah keyakinan sudah datang. Jelas ini? Ini bermana berarti bermana ila, bermana ghayah. Apa maknanya? Ai ila an ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu kematian, al-yaqin wa huwal maut. Kematian. Kenapa kematian disebut dengan yakin? Wa summiyal mautu yaqinan li'annahu mutayaqqanul wuqu'. Kematian itu dinamakan juga dengan yakin karena dia pasti, dipastikan apa terjadinya. Nah, yakin itu kan apa? Yakin pasti kan? Arti yakin kan sesuatu yang pasti, diyakini. Berarti pasti. Makanya maut disebut yakin karena dia pasti datang. Ya. Pasti mendatangi seorang hamba. Baik, atau makhluk secara umum. Ini ketentuan hatta bermana apa tadi? Ghayah. Kemudian ketentuan hatta bermana ta'lil.
والضابط الثاني Dimengerti ya? Hah? Bagaimana Abu Lutfi? Paham? Baik, terus. والضابط الثاني أن ما قبلها على الأصول ما بعدها Illatun إلا الأصول إلا الأصول illat. Tidak ada alif lam. Illatun li husuli. أن ما قبلها إلا الأصول ما بعدها وعلاماتها أن يسكن في موضعها حرف كي نحو أسلم حتى تدخل الجنة أي كي تدخل الجنة فكل من يأتي وتدخل في المضارع المقصور بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Sekarang ketentuan hatta bermana ta'lil, bermana agar atau supaya. Dabitnya kata beliau, ketentuan yang kedua, bahwa apa yang sebelum hatta menjadi sebab untuk terwujudnya apa yang setelah hatta. Paham? Cermati dulu itu. Apa yang sebelum hatta menjadi sebab untuk terjadinya apa yang setelah hatta. Hah? Sudah paham? Tadi kan ketentuannya apa yang sebelum hatta terwujud apa yang sebelum hatta berakhir dengan terwujudnya apa yang setelah hatta. Nah, sekarang ketentuannya apa yang sebelum hatta menjadi sebab untuk terwujudnya yang setelah hatta. Dan cirinya, tandanya cocok diduduki kedudukannya oleh huruf kai. Kalau tadi apa? Cocok diduduki kedudukannya oleh huruf ilah. Contoh, aslim hatta tadkhulal jannata. Ya. Masuk Islamlah engkau. Masuk Islamlah engkau agar supaya engkau masuk surga. Berarti sebabnya dia masuk surga apa? Hah? Ya, masuk Islam. Makanya disebut ta'lil, sebab. Karena apa yang sebelum hatta yaitu masuk Islam menjadi sebab apa yang setelah hatta yaitu masuk surga. Paham ya? Nah, maka di sini kita katakan hatta bermakna ta'lil, sebab. Ai kai tadkhulal jannata, maknanya adalah agar supaya engkau masuk surga. Fa kullun min yati wa tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Maka setiap dari kata yatiya, tadkhula, keduanya adalah fi'il mudhari dinasab oleh lam yang disembunyikan secara wajib setelah hatta. Alamat nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya, pada huruf terakhirnya. Baik, selesai. Yang kedua, ada 5 ya, baru 2. An disembunyikan secara wujuban, 1 tadi setelah lam juhud, kedua setelah hatta. Kemudian yang ketiga, al-harfu tsalitsu wa rabi'u fa'u sababiyati wa wawul ma'na ma'iyati wa wawul ma'iyati al-masbuqatani bi qawli wa nahyi wa ma'na as-sababiyyati anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Terus. Wa ma'na al-ma'iyyati anna ma qablaha musahibun lima ba'daha wa majmu'un ma'hu fi zamanin wahidin. Terus. والطلب يشمل ثمانية أمور وهي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والنهي والاستفهام والعرض بسكون الراء والتحديد والتمني والترجي فهذه ثمانية
wa ma'an naf'i tasiru tis'atan. Terus. Waqad jama'aha ba'duhum bi qawlihi mut wad'u wasal wa'wid lihaqdihim tamanna warju kadzalika nafyu qad kamula. Kemudian huruf yang ketiga dan keempat yang an disembunyikan setelah apa? An disembunyikan secara wajib, yaitu setelah fa sababiyah dan waw ma'iyah. Al masbuqatani bi talabin aw nafin, dengan syarat didahului oleh talab dan nafi, penafian. Apa itu talab? Apa itu nafi? Kalau nafi jelas ya. Kalau talab, talab itu dia kalau maknanya tuntutan atau perintah. Ya, hanya saja istilah di sini apa namanya untuk beberapa hal. Bisa perintah, bisa doa, bisa istifham. Nah, nanti akan dijelaskan sebentar. Apa makna tolak? Tolak itu ada 8. Kata beliau jelaskan dulu apa sababiyah. Wa mana sababiyah? Annama qablaha sababun lima ba'daha. Fa sababiyah katanya. Fa yang bermakna sebab. Maksudnya bahwa apa yang sebelumnya menjadi sebab terhadap apa yang setelahnya. Apa yang sebelum fa menjadi sebab apa yang setelah fa. Disebut fa sababiyah. Wa ma'nal ma'iyah, dan mana kan waw ma'iyah. Apa makna ma'iyah? Annama qablaha musahibun lima ba'daha. Bahwa apa yang sebelum waw menyertai apa yang setelah waw, menyertai apa yang setelah waw. Wa majmu'un ma'ahu fi zamanin wahidin, dan dikumpulkan bersamanya pada satu tempat, satu waktu, pada satu waktu. Jadi apa yang sebelum waw menemani apa yang setelah waw dan berkumpul bersamanya pada satu waktu. Itu maknanya. Kalau singkatnya gampang saja. Fa sababiyah, fa yang bermakna sebab, waw ma'iyah, waw yang bermakna bersama. Jelas ya? Ya. Memang definisinya agak panjang, tapi sebenarnya kesimpulannya pendek. Kemudian kata beliau, apa itu talab? Wa talabu yashmalu thamaniyata umurin. Talab di sini mencakup 8 perkara. Jadi kalau dibilang talab dalam pembahasan ini, maka maksudnya ada 8 hal. Apa itu? Al-amru wad du'au. Amru maksudnya apa? Perintah, fil amr. Wad du'a, doa didahului oleh kalimat doa. Wan nahyu didahului oleh larangan, la nahya misalnya. Jelas ya? Wal istifham didahului oleh pertanyaan, isim istifham atau huruf istifham. Ada kalimat pertanyaan sebelumnya. Paham? Wal ardu bisukuni ra. Ardu cara bacaan dan sukun ro-nya. Apa maknanya ardu? Ardu itu dia ajakan dengan lembut. Ajakan dengan lembut. Wa tahdidu. Tahdid lawannya ajakan dengan sedikit paksaan. Ada paksaan dia. Ajakan dengan sedikit paksaan. Wa tamanni. Tamanni angan-angan. Berangan-angan. Jadi sebelum fa dan waw ada kalimat yang berupa angan-angan. Wa tarajji kalimat yang berupa harapan. Jadi sebelum waw dan fa sababiyah ada kalimat yang bentuknya tarajji, harapan. Nanti ada contoh-contohnya masing-masing ya.
Fahadhi thamaniyatun. Maka ini ada 8. Maksudnya tolab ada berapa? Tolab ada 8. Wa ma'an nafi, kalau ditambah nafi jadinya berapa? Tasiru tis'atan, menjadi 9. Tasiru itu saudaranya kana ya. Tasiru tis'atan. Soro yasir. Semuanya berapa? 9. Nafi jawalillah nafiyaka atau ma nafiya atau didahului ya. Kata-kata yang bermakna penafian. Baik, ada 9 semuanya. Berarti dengan dikumpulkan nafi dan tolab ada 9. Tolab ada 8, nafi 1. Wa qad jama'a ba'duhum biqaulihi. Untuk memudahkan dihafal, sebagian ulama mengumpulkan yang 9 itu dengan ucapan seorang penyair. Kata penyair, murwadu wanha wasal murwadu wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Katanya mur perintahkanlah, maksudnya al-amr. Ada al-amr atau tidak? Ada al-amr tadi. Wadu, dan berdoalah. Ini maksudnya doa. Jelas ya? Wanha, dan laranglah. Nahyu. Wasal, mintalah. Apa maksudnya? Istifham. Wa'rid, al-ard, ajakan dengan apa? Dengan lembut. Arid itu menawarkan, mengajak dan lembut. Lihaddihimu. Haddi itu tahdid. Ya. Haddi maksudnya tahdid. Tamanna, ini tamanni. Angan-angan. Warju, roja, taraji, harapan. Kadzaka nafyu, demikian pula penafian. Qad kamula, sungguh telah sempurna. Maksudnya sempurna 9. Paham? Nah, tinggal hafal saja, ulang-ulangi itu. Antum sudah hafal syarat fa sababiyah dan waw ma'iyah. Jadi syarat fa sababiyah dan waw ma'iyah disembunyikan an, setelahnya adalah apa? Didahului salah satu dari 9 ini. Didahului salah satu dari 9 ini. Maksudnya begini. Kan setelah fa sababiyah dan waw ma'iyah itu dinasab fil mudhari'nya. Iya. Syaratnya fil mudhari setelahnya dinasab kalau didahului salah satu dari 9 ini. Artinya kalau ada fa tidak didahului oleh salah satu dari 9 ini, maka bukan fa sababiyah. Begitu pula waw. Kalau tidak didahului salah satu dari 9 ini, bukan waw ma'iyah. Sehingga fil mudhari setelahnya tidak dinasab. Karena mungkin saja dia fa atof, mungkin saja waw atof, ya kan? Kan waw banyak. Bisa waw atof, bisa apa? Waw permulaan kalimat. Fa bisa fa atof. Iya, bisa fa untuk merinci, banyak bentuknya. Ada fa sababiyah. Fa sababiyah dan waw ma'iyah tandanya didahului oleh salah satu 8 ini. Jelas? Jadi kalau ingin mengetahui kapan fi'il mudhari setelah fa sababiyah dan waw ma'iyah dinasab, lihat didahului salah satu dari 9 ini atau tidak. Kalau tidak, berarti antum baca rofa fi'il mudhari'nya. Kalau didahului salah satu dari 9 ini, berarti antum baca nasab fi'il mudhari'nya. Ayo. Pahamin agak berat pembahasannya? Agak berat. Baik, sampai di sini dulu. Tanyakan. Contohnya ada. Nanti contohnya. Satu persatu beliau akan rinci. 9. Atau lihat itu buka halaman selanjutnya supaya paham dulu. Saya kasih satu contoh. Famisaluhu ma ba'dal amri. Contoh waw umayyah dan fa sababiyah setelah amr. Kan bisa amr tadi doa dan seterusnya, ada 9. Contoh setelah dia terletak setelah amr.
qauluka dzakir fatanjaha. Mudzakaralah, ulangilah pelajaranmu, dengan sebab itu kamu akan lulus, berhasil. Fa dikatakan fa apa? Fa atau fa sababiyah? Kenapa? Ada perintah amr. Kan zakir itu fi'il amr dari apa? Zakaro yudzakiru zakir. Iya. Berarti dahului amr. Sehingga fi'il mudhari setelahnya dinasab. Pertanyaan kita, syahidnya dinasab oleh siapa? An, disembunyikan setelah fa. Jelas? Demikian seterusnya. Contohnya mirip-mirip semua itu. Ada yang didahului oleh amr, ada yang didahului oleh doa, nahi, istifham. Afa di situ bisa antum ganti wa. Zakir wa tanjah. Bisa antum ganti wa. Dzakaralah, ulangilah pelajaranmu, bersamaan dengan itu engkau akan berhasil, engkau akan lulus. Ya kan? Tinggal diganti artinya saja. Walaupun maknanya sama. Maknanya mau pakai fa atau mau pakai wa sama. Muraja'alah, dengan sebab itu engkau berhasil. Atau kalau pakai wa, muraja'alah, bersamaan dengan itu, maksudnya bersamaan dengan muraja' itu nantinya engkau akan berhasil. Nah, seandainya tidak ada amr, tidak ada apa-apa di depannya, maka dibaca fatan jahu. Mungkin saja fa-nya fa atof. Iya. Atau fa di awal kalimat. Juga ada fa perinci. Nah. Sudah dulu, tanyakan dulu apa yang iskal, apa yang kurang dimengerti sebelum pembahasan tadi. Kalau kita melangkah lebih jauh kayaknya, kalau tidak kuat dasarnya susah nanti. Dipahami dulu baik-baik apa yang dijelaskan tadi. Tidak ada? Nah, silakan. Kai, kenapa? Kemarin tanya bulan tiap hari cuma dengan pertama. Ini saya kalau pembahasan kai ada 3 keadaan ya, saya paham di pertama. Apakah dia bersatu dengan lamnya? Iya, kelihatan nampak, atau dia lamnya tersembunyi dalam dan nampak itu cuma kai, atau dia bersama dengan an setelah. Iya. Jadi kesimpulannya ini kai selalu menasab apapun keadaan. Gitu. Kai selalu menasab apapun keadaannya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau tidak ada lamnya, sebenarnya bukan kainya yang menasab. An, ya kan? An yang disembunyikan. Paham? Kalau ada lamnya, apakah itu lamnya nampak atau tersembunyi yang menasab kainya? Langsung kainya menasab. Iya, langsung kainya menasab. Tapi kalau tidak ada lamnya sama sekali, tidak nampak, tidak pula tersembunyi, kan dia nanti bersamaan, sebagaimana antum katakan tadi, bersamaan. Annya disembunyikan. Berarti yang menasab an. Masuk di pembahasan ini, an yang menasab dengan apa? Mudmaratan. An mudmaratan. Beliau belum singgung itu, baru 4 tadi. Ats-tsalits war rabi. Yang kelima itu au. Hah? Enggak. Dia masuk ke sendiri dia kemana sama yang 9 tadi. Pak.
Iya, syaratnya. Iya. Kalau ini Ustaz, imma. Ya. Imma. Ya. Imma mahalan. Apakah dia nasab Islam gimana Ustaz? Imma tidak. Imma itu huruf untuk merinci. Mana itu tadi itu? 111. Wa imma mahallan, dia itu huruf untuk merinci. Kan sebelumnya imma lafdzon wa imma takdiron wa imma mahallan. Ya. Jadi dia dipakai untuk merinci. Dia huruf, namanya huruf tafsiliyah. Dia huruf untuk merinci. Adapun dinasab di situ bukan karena imanya. Ya, bukan karena imanya. Kalau mahallan dia ataf ke lafzan. Yunsabul fi'lul mudhari'u lafzan. Iya. I'rabnya ini belum antum pelajari ya. Dia bisa bisa di-i'rab sebagai hilang penjernya. Kayaknya agak sulit antum, Pak. Dan jelas bukan imanya yang menasab. Bukan imma. Imma itu huruf saja. Huruf perinci. Jelas? Iya. Iya, la nafil hijaiziyah akan datang nanti, insyaallah. Mirip dengan inna. Mirip, tidak sama, mirip dengan amalannya mirip dengan inna. Kemarin ini Ustaz, di mutmarun dan jawazan yang ditanyakan sama Abu Hafsul kemarin. Abu Hafsul dia jadikan an mutmarun fit dia seperti na'am Ustaz. Di situ enggak bisa nat. An itu sudah dihukumi ma'rifah, hikayat itu dihukumi ma'rifah. Kan an huruf memang huruf, tapi kalau dia jadi hikayat jadi isim kan? Isimnya jadi isim ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kan, hikayat itu sudah tertentu. Sudah ma'rifah. Kalau mau jadi nat berarti al-mudmarati. Hah? Sama dengan yang tadi itu, adz-dzahirati. Nah, di halaman 113 lihat. Paragraf yang antum baca tadi. Sudah lihat? Di an adz-dzahirati ada alif lamnya, cocok dibaca nat. An yang nampak. Kalau seandainya tidak ada alif lamnya, apa dibaca? An dzahiratan. Iya. Tidak bisa dibaca nat. kalau jawazan halnya mana sih? Bukan hal, jawazan bukan hal. Dia seperti tadi, isqatul khafid. Jatuh penjernya. Baik.
Sudah ya? Baru berapa tadi? 4 ya. Yang jawazan kan 1, yang wujuban 5. Kita ambil baru 4. Setelah alam juhud, setelah hatta, kemudian fasababiyah dan wa ma'iyah. Hanya saja 2 ini belum selesai pemaparannya. Nanti kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Subhanallah wa bihamdihi.